namanya Kiai Haji Muhammad Amir Izhar. Saya ini mantunya Pak Amir. Beliau 1 November kemarin Allah panggil. Saya yakin betul insya Allah husnul khotimah dalam kebaikan. Karena wafatnya itu ditentukan di hari Jumat. Loh, kenapa yang menarik dari beliau? Beliau tinggalkan 14 anak. Saya mantu dari putri yang keempat, 7 laki 7 perempuan. Semuanya sudah melahirkan keturunan, jumlahnya 65 orang cucu. Jadi cucunya sudah 5. Itu beliau masih hidup. Sampai mungkin gak ingat ya esopan esopoi itu. Cucunya saking mungkin jangankan beliau, aku kira apa jeneng-jenengnya. Karena 65 orang. Cicitnya yang nanti tekan 10. Loh, ini serius. Ini serius. Dan yang mengagetkan saya itu 3 hari yang takziah itu nggak berhenti. Bedanya guru. Kalau Anda pensiunan guru itu biasanya kan murid terus berdatangan. Saya hari Jumat beliau meninggal, hari Ahad itu saya 3 hari nggak kemana-mana, nemui banyak tamu yang takziah di rumah keluarga besar itu. Itu ada yang dari Riau, ada yang dari Lampung itu datang. Dia protes dengan saya karena kan saya rutin isi kuliah 2. Dia taunya dari aktivitas itu. Ustadz, saya protes dengan jenengan. Kenapa protes dengan jenengan? Saya itu termasuk putra beliau, kok nggak dicantumkan? Loh, saya tanya, loh, sama ibu waktu itu sedang berduka, bapak itu dibujurnya mau betul-betul, kok dia ngaku jadi putranya? Ternyata ketika saya confirm ketemu itu haru biru juga. Ini keluarga siapa, nasab siapa? Begitu tahu-tahu saya tahu siapa beliau, ternyata dia nunjukkan dulu Ustaz Iqbal. Ditunjukkan ada papan yayasan pesantren itu, ada asuhan anak yatim. Ini serius. Al-Mu'min. Jadi pondok ini bukan sekedar pondok pesantren saja, tapi juga untuk asuhan anak almarhum yang meninggal usia 90 tahun lebih 2 bulan bawah. Ini serius. Itu ternyata kalau di mana-mana di luar Jawa sana jauh-jauh itu kalau tablet menyediakan diri ono cah yatim mau ora. Nah ono cah yatim tak gowo ning Solo, nek belum tak sekolahke di sekolah, dan dia termasuk yang mereka merasa saya itu anak ideologi. Jadi kalau hari ini Anda ngomong semua anak saya sudah tuntas, ngomong kosong, anak jenengan iki oke. Dia ngomong gitu. Anak yang tidak mampu itu siapa yang sesungguhnya kalau bukan kita? Kalau Anda ingin husnul khotimah ya segera bikin yayasan tadi, menyantuni, ngasih beasiswa orang-orang yang tidak mampu dia bisa sekolah di tempat-tempat terbaik. Orang itu punya jaringan banyak itu. Ada amal sahabat, kita ada DIY, ada Unibar dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan agar anak yatim ini merasa betul jadi anak-anak kita. Karena bisa jadi anak kita itu malah mamutur aja cocok. Ya iya, mau ngomong dia loh. Anda harus terus membangun doa kebaikan terhadap anak-anak kita. Tapi anak-anak yang kita pelihara ini ternyata jauh-jauh takziah itu karena merasa menjadi anak ideologis. Loh pun meringankan bebannya mungkin gimana? Apa kira-kira tujuan ibadah itu apa? Mencari ridho Allah. Yang dulu kita lupa kerja pertimbangan ini Gusti Allah meridani orang kira-kira. Ketika jenengan tanda tangan mengeksekusi kebijaksanaan, ada nggak pertimbangan ridhoni Gusti Allah? Apa ridhoni oleh dia atau orang kira-kira? Ini serius. Duit itu hanya wasilah, seperti handphone. Handphone itu alat atau tujuan kira-kira? Alat apa? Alat komunikasi. Handphone-nya anak-anak kita sekarang hebat-hebat nggak kira-kira? Tapi komunikasinya hebat-hebat apa betul? Loh kenapa? Itu bahkan saya itu, ini yang fenomenal pada diri saya. Saya lebih suka diundang Pak Ustadz saja, karena kalau Pak Rektor itu udah dibedong. Karena statusnya berat. Saya membawa sebuah institusi besar. Di sana ada 170 saya punya karyawan. Doktornya itu hampir ada 20-an di sana. Cukup besar di sana. Kegiatan hamba-hamba Allah dalam aktivitas pendidikan, belum mahasiswanya dan seterusnya. Kenapa Ustaz ingin sampaikan itu? Tanggungan jenengan yang mudah saya tambah berat lagi karena posisi dan direktor. Tapi mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Karena saya itu rektor yang jadi ustadz atau ustadz yang jadi rektor.
Saya bilang di depan wartawan, apa? Unibah itu salah angkat. Saya itu rektor yang tidak normal. Tidak normal. Loh, itu melanggar statuta betul. Statuta rektor itu nggak boleh. Gini. Keadilan dari apa? Lah kok yayasan iso ngono? Orang dulu itu statik bahasa ini iso menyelesaikan masalah. Betul lah kayak Panarto. Kenapa urusannya dengan Quran? Karena yang bisa mendamaikan hati orang-orang beriman itu hanya Allah. Percaya tidak kira-kira? Percaya. Akhirnya Pak Sajidan pun akhirnya bisa saya dapatkan. Tinggal 2 minggu itu single pelantikan harus disiapkan undangannya untuk belum disebar nih. Ternyata sama Pak Hadi Cahyanto yang ganti Pak Mahfud MD kan jadi Menko Polhukam dia. Pak Hadi Cahyanto itu kebetulan majelis amanah walinya UNS juga. Jadi tahu Pak Sajidan itu hanya korban buzzer saja. Makanya kemudian dipanggil semuanya yang ada intrik-intrik di UNS itu untuk disatukan, direkonsiliasikan. Akhirnya apa Ustaz? Betul Pak Sajidan diambil lagi ke UNS, nggak boleh jadi rektor Unibah. Nah terus siapa kurang minggu saya iso dadi. Akhirnya mereka bersepakat, ternyata di luar sepengetahuan dan sepemahaman saya, Ustaz Iqbal diangkat jadi rektor. Ono demo, ono protes apa? Boleh nek sing wani demo protes apa Ustaz arti demo ki tak durake apa kira-kira. Loh ini serius. Ini saya sudah bilang begitu saya dapat langsung saya kenalkan hamba-hamba profesor, saya dekatkan semua di sana. Ada profesor dari Universitas Akhir yang dulu pernah di UNS, macam-macam dari Gajah Mada itu beberapa nama tak kayak yayasan pernah dibahas-bahas. Akhirnya tungguan telung sasi terus ditetapkan malah jadi direktur definitif pemimpin petang tahun. Wah ini amanah ini gak sederhana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak Sajidan ini menungsok pengen pindah direktor, nih ternyata di Lohon Mahfud jabatannya duduk rektor itu sampai-sampai Ustaz Iqbal biasa pengen mikir dan direktor kok tiba-tiba dipasang ke direktor dengan hitungan kalkulasi yang sangat tidak mungkin itu terjadi. Tapi inilah Allah Ta'ala ketika ingin berkehendak gak ada yang tidak mungkin. Itulah kehidupan Bapak. Amanu wa amilus sholihah itu membangun satu pemikiran yang seperti itu, bahwa jenengan itu boleh usaha, tapi percayalah hasilnya itu ada keimanan yang dibangun oleh Allah dalam Al-Quran, rukun iman yang ke-6. Apa itu? Iman kepada takdir. Dia ngomong itu. Nah itu yang tidak pernah Anda pertimbangkan. Mikir Anda terhadap dunia itu terlalu dubur. Saya itu 2001 Pak Narto, Pak Ewan, itu betul. Ada Pak Anu tadi saya dapat salam dari Pak Darson. Beliau membantu saya. Itu betul. Itu 2001 itu saya pengen sekali naik haji. Dana uang yang saya miliki itu hanya separuh. Dapat hadiah dari pemerintah, motornya Abdul. Itu kurang. Saya utang sama Pak Darson. Waktu itu bank renek saya gelem utangi urusan haji. Itu tinggal deadline 1 hari. Begitu saya bayar haji, hari itu saya tahun itu berangkat juga. Tapi kenapa hari ini orang sudah oleh kursi kabin itu udah mangkat-mangkat apa gimana? Ini serius. Kenapa? Karena tahun-tahun berikutnya itu jadi masalah hidup kita ini. Saat bank melihat peluang, saya minta maaf. Gue nek kepengen tuku mobil, tuku rumah, pilih kredit apa cash kira-kira? Tenang nih. Mana untung mesti cash kabeh jawabannya. Nek duwe duit, nek ra duwe duit, IJR tuku kira-kira. Loh ini serius. Loh Ustaz mau bicara apa? Saya awal Desember kemarin dipanggil di KPP Pratama. Bukan urusan pajak. Itu ada 170 karyawan di sana. Itu telepon sama saya, Ustaz Iqbal, saya sudah kumpulkan anak-anak yatim. Jenengan datang ke sini, jenengan yang mimpin doa. Loh, kenapa saya mimpin doa? Butuh doa apa kira-kira? Saya minta maaf, itu pegawai pajak kantor Kementerian Keuangan kira-kira mau sugi-sugi apa marat-marat kira-kira. Betul aja butuh doa kira-kira. Begitu aku bilang kasus ini mau butuh nangis kita kondongake nopo anak-anak yatim itu karena pulau itu dosanya oke tak ceritani masa laluku. Oh iya berarti lu yang aku dungane Ustaz Iqbal itu anak yatim kira-kira. Maka
menjelang akhir November itu wis ngumpul ke satu. Dan ternyata tidak hanya dia, itu hampir semua kantor itu ternyata dikasih edaran dari Kementerian Keuangan. Untuk apa? Untuk digenjot lagi pajaknya. Tambahannya nggak main-main, dalam satu bulan itu 200 miliar, 0,2 triliun. Itu kan nggak sedikit. Besar atau enggak kira-kira yang teman-teman dari perpajak? Itu betul. Dan kenapa dia butuh domo? Karena dia juga paham ini masyarakat sedang dalam keadaan tidak baik-baik. Makanya pagi hari kalau ditelepon seorang dokter, Ustaz, aku jodoh nih, kamu kok kalau dapat surat cinta dari pajak tuh, dari sore tak dongake ini ternyata ono korbannya. Loh, ini kisah nyata loh Pak ini. Kenapa kira-kira dengan pajak dia tunjukkan datanya? APBN kita ini pemasukannya, saya mohon maaf, pemasukannya itu paling besar dari mana kira-kira? 80% itu dari pajak. Kenapa kira-kira? Pemerintah itu bangun terus orang kira-kira. Lah duitnya sapa ngendi kira-kira? Ya kaya kowe ning arep tuku omah tukuan utang lah. Lah terus sing nyaur sapa kira-kira? Loh, itu mang jawab piyambak nek ngoten niku. Hah? Sopo? Sugih kira-kira. Lah kira iso dijawab nek. Loh, sugih mriko. Lah kok iso sugih mriko? Jenengan ampun ngomong ono minyake. Indonesia oke minyaknya kamu betul. Bahkan orang mau minyak, batu bara, timah, bahkan emas. Loh itu betul. Saya itu pernah mengantarkan mas saya dari Arab. Itu sebelum sampai ke Indonesia, pengen lihat Indonesia, aku sudah happy karena dapat cerita teman-teman gambaran surga neng Quran itu koyo neng tanaman tumbuhan buah-buahan kata. Di bawah rumah itu ada sungai-sungai yang bahkan sering jadi kebanjiran barang. Dia ngomong kira-kira nek Arab nek ketemu betul-betul oh tandus kabeh kok tandus kepengen nggih rumput itu ragatnya luar biasa. Itu air laut disuling dadi air tawar itu ragat ditoke enten-enten. Lha niku serius. Lah kenapa kira-kira dia antusias kepengen ketemu wajah penghuni di antara tempat yang diilustrasikan surga. Tapi begitu ketemu kaget. Kok wajahnya kosong-kosong gitu. Wajah susah-susah nama seneng-seneng. Lo ada kuis wajah anu jannah calon penghuni surga. Lah pertanyaan saya kenapa Ustaz kok tidak tadi banding di sana? Ada yang membedakan masyarakat Arab sana utamanya Mekah Madinah yang saya lihat. Dari pengalaman saya berinteraksi dengan mereka. Mereka yang tidak pernah bisa ditinggalkan urusan Allah. Sholat, menjaga Allah itu urusan sholat itu. Saya sampai kaget itu waktu naik mobil bersama mereka dalam satu aktivitas. Begitu waktu ada, aduh sama masjid itu tiba-tiba merapat di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu apa? Ternyata ada trotoar itu ada seng separuh lingkaran itu yang dibuka. Ternyata karpet dijereng. Dan itu saya itu di trotoar itu mereka salah. Tidak dipasangnya Indonesia hilang nomor kira-kira. Bisnisnya oke, misalnya salah atau iya apa ya? Makanya dalam Islam iman dan amal itu menguatkan yang namanya tawakal. Tawakal itu bukan berserah diri. Tawakal itu seperti Rasulullah ngasih gambaran nontono manuk ya apa ya? Burung itu ketika keluar dari sarangnya dalam posisi apa kira-kira? Lapar. Dan dia terbang gak kira-kira? Terbang. Tawakal itu bukan males. Tawakal itu menggunakan semua potensi yang mereka miliki. Untuk apa? Menjemput rezeki yang Allah sediakan. Lah yang sangat menarik saya sampaikan ke teman-teman pajak. Karena dia cerita, Ustaz, Pak Amin ini wajahnya sudah luar biasa. Masuk jam 7:30, mulai itu jam 5 loh di sana. Tapi faktanya nggak ada yang pulang jam 5, pulangnya sampai jam 7 malam, jam 9 malam. Itu kalau nggak sesuai target dan seterusnya, itu bisa dipindah di daerah terpencil macam-macam. Saya semakin aduh sama keluarga dan aduh darah kenyang, jadi penuh dengan pressure. Lihat burung itu begitu keluar mencari rezeki, pulang nggak kira-kira? Pulang ke sarang, kecuali kok pelintan, kok tembak. Yang menarik pulangnya kapan kira-kira? Sore itu sudah merasa cukup kenyang dengan kebutuhan yang ada. Orangnya ceritanya burungnya mulai ngomong, izin lembur ya gaya. Orang loh kenapa tawakal itu cukup butuhmu penuhi
Pandangan mata, telinga Anda, mata Anda berapa miliar? Nek kepengin sugih mandul kabeh. Sugih nopo mboten kira-kira? Katanya tujuannya oleh duit kira-kira. Bukan Ustaz. Nah itulah nilai kemuliaan. Maka saya nggak habis pikir hari ini. Orang itu susah karena inginnya sendiri. Jenengan usianya 30, 70, tidak. Ini berpikir ada 30, 40. Wah ini restoran jangka panjang Ustaz. Itu marahnya susah. Kenapa Ustaz? Hari ini dapat beli sesuatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikasih. Seperti tadi saya tanya, pengen cash atau kredit? Kredit Ustaz. Bayarnya 30 tahun ke depan ganti lunas. Wih kira-kira nek malaikat mau ngomongke. Sedangkan berita acara ini jenengan sesuk mati diguyu napa mboten kira-kira. Bagi mikir kan dindonya. Mampir rokok sih. Mboten kok. Lah piye carane ben langsung mlebu surga? Wa kina ada bener pripun carane? Piye carane agar kita ini masuk surga tanpa harus dihisab disiksa ning neraka pripun? Alhamdulillah minallah penakis di waktu malam wis selesai. Tapi ada ketemu nih tobat istighfar njuk ngapura karo kanca sekul iki mitramu iki anak buahmu nek kadang wis tau misu-misu dhewe kuwi atasanmu mbok rasani lho iya